mengatakan itu bisa dimiskinkan dari mana? Undang-undangnya memiskinkan aja belum ada perampasan aset. Undang-undangnya aja belum diketok oleh DPR RI. Gimana caranya? Undang-undangnya nggak ada bagaimana? Pakai dasar apa? Pakai undang-undang mana mau dimiskinkan? Kok bisa orang korupsi 271 triliun guys? Triliun, T bukan M. M itu wis ngawur guys. Lah yuki tambah triliun, lebih ngawur. Bayang no aja guys ya. Aku aja lo biasanya ngambil duit orang tua aja 10.000, 20.000 itu banyak guys. Udah aku bilang stop guys ya. Udah jangan ngambil lagi lah. Jangan terlalu banyak. Bisa membatasi. Orang kalau korupsi itu gak tahu ya, gak habis pikir gitu guys. Pikirannya di mana guys ya. Kalau udah tahu korupsi miliaran ya, udah stop gitu ya. Itu udah salah ya. Tapi masih diterusin ya sampai triliun itu ya apa sih maksudnya? Bingung ya. Orang korupsi itu kayak akal sehati hilang atau ya wis enak lah, nikmat gitu loh. Gimana menurut kalian guys? Masih gregetan gua. Yang masih pada bilang bahwa koruptor tidak merugikan siapapun, hanya merugikan negara. Uang 271 triliun itu tidak masuk ke rekening mereka. Iya, kita ngerti itu tidak masuk ke rekening mereka. Tapi itu adalah perhitungan ketika nanti alam bangka itu dikembalikan seperti semula. Disitulah nanti negara, uang negara mengeluarkan 271 triliun cash untuk membangun alam bangka kembali. Duit negara, rumangsamu duit siapa? Duit seluruh rakyat Indonesia. Kok bisa itu uangmu? Dari mana ceritanya? Pendapatan negara ini tuh dari mana? Dari pajak, non pajak, dan dana hibah. Baca makanya. Kamu setiap bulan gajimu 6 juta aja sudah dipotong pajak penghasilan sekitar 300.000. Belum lagi dari pajak-pajak yang lain. Itulah yang membiayai sebuah negara membangun semua infrastruktur, membangun semua fasilitas umum, mengentaskan kemiskinan daerah sana, membangun sekolah daerah sana, termasuk membangun pabrik BUMN. Duitnya negara. Duitmu. Kalau ada yang bercanda-bercanda, oh berarti rumahnya si koruptor itu termasuk rumah kita juga dong. Oh berarti segala apa yang mereka pakai itu berarti kita yang beliin. Itu memang bercandaan, tapi tersiratnya adalah ya seperti ini, bahwa duit negara itu adalah asalnya dari uangmu yang kamu sisihkan sebagai pajak. Terus seandainya nih tidak ada korupsi ini, 271 triliun itu bisa dialokasikan, misal menaikkan gaji guru honorer, membangun desa tertinggal, memperbaiki gizi buruk. Terpikir enggak? Jadi buat yang sering mendoakan koruptor, tengok dulu di Bangka Belitung itu 10% areanya sudah berlobang-lobang semua, dan lahan pertanian mereka semakin sempit, mata pencaharian mereka semakin berkurang. Nah, jadi kalau mau doain dua-duanya dong, koruptor dan korbannya gitu ya. Yang masih suka bilang manusia tidak luput dari dosa, aku tidak mau menghakimi. Kalau begitu, kalau kau merasa punya banyak dosa, undang aja maling ke rumahmu, suruh ambil-ambilin semua barang-barangmu. Begitu kan? Ya lah guys ya, kita harus cinta NKRI, jangan punya mental dijajah dan menjajah. Mental dijajah itu artinya apa? Dilihat di medsos, oh dia baik, dia ini, terus kau ampuni itu 271 triliun. Memang bukan kita sendiri yang menghakimi, tapi kita berhak untuk speak out, berbicara. Itu doang yang kita bisa. Kita bukan penegak hukum, gitu loh. Oke, jadi sekali lagi 271 triliun itu baru kerugian negara. Nah, yang masuk kantong pribadi yang untuk beli jet pump segala macam itu masih dihitung. Ya, masih dihitung. Berarti kerugian itu lebih dari 271 triliun. Gitu kalau dibeliin cendol, se-Indonesia tenggelam. Kasus korupsi 271 triliun kemarin itu bener-bener bikin gue sedih banget sih itu. Gue sedih banget sih itu, beneran deh. Gue sedih banget. Jadi lu kebayang gak sih misalnya negara nih punya uang 271 triliun, cuy. Itu negara bisa bantu kita tuh banyak hal loh. Misalnya nih ya, terutama buat para orang tua. Orang tua itu kan rata-rata lebih butuh fasilitas kesehatan dengan harga yang terjangkau kan ya, gitu. Misalnya 271 triliun cuman buat fasilitas kesehatan orang tua aja
Nggak ada tuh orang tua yang harus ngantri panjang lama dari subuh ngambil nomor gitu. Bahkan mesti kadang-kadang kalau nggak sanggup nunggu, kita harus ngeluarin duit 10.000 biar dapetin nomor yang lebih duluan gitu. Atau kadang-kadang kalau beruntung ada yang nukerin nomor ke kita gitu. Kalau buat fasilitas kesehatan orang tua aja, ya Allah ya, itu ya Allah ya, itu bener-bener dah sangat membantu sekali. Terus juga misalnya untuk fasilitas kesehatan gitu kan ya, nakes-nakes kita itu pasti kerjanya jauh lebih ridho, jauh lebih ikhlas, jauh lebih ramah, jauh lebih betul-betul nakes gitu ya, jauh lebih lembut gitu sama orang tua kita gitu. Terus misalnya 271 triliun kalau buat kesehatan aja nih ya, misalnya lu ke rumah sakit gitu Mali, lu kebayang nggak kalau ke rumah sakit nih tiba-tiba ada kantin khusus untuk para orang-orang yang emang datang ke rumah sakit gitu, misalnya penunggu pasien, anak-anak gitu. Gue tuh nggak kebayang cuy, 271 triliun itu bisa buat banyak hal, bener dah. Lah ini ya Allah cuman buat berapa belas orang, ya Allah ya. Terus misalnya itu baru fasilitas kesehatan loh ya, belum lagi pendidikan. Berapa banyak kita bisa kasih pendidikan yang levelnya mungkin setara dengan international school. Misalnya SD, SMP, SMA gratis, tapi semua tenaga pengajarnya itu betul-betul dapat sekolah lagi, dapat pelatihan lagi secara gratis, nggak bayar. Terus kurikulumnya juga betul-betul disempurnakan lagi, sehingga kualitas anak-anak kita itu akan jauh lebih maju gitu. 271 triliun, lu kebayang gak sih? Terus nih ya, kemarin gue kalau nggak salah nih ya, ada sekelintingan kabar katanya itu ada di salah satu rumah, gue nggak tahu rumah siapa gitu, tapi ditemukan uang cash itu sampai MM-an uang cash. MM-an, kita paling berapa sih nyimpen uang cash di rumah gitu kan ya, 10 juta kali. Ini MM-an Bapak Ibu, itu buat pendidikan anak itu udah bisa bantu berapa banyak itu, asli. Terus selain itu juga para petani, misalnya 271 triliun nih, ngebantu para petani dapetin bibit yang bagus. Kita tuh kan kadang suka bingung ya kalau misalnya nonton channel-channel masak gitu yang dari luar negeri gitu ya, kok mereka bawangnya bisa segede-gede gitu ya. Nggak usah itu dah, daun bawangnya kok bisa gede-gede banget ya. Daun bawang, bayangin gak lu, gede-gede banget lah, kita kurus-kurus banget daun bawang. Cabai tuh bisa segede-gede gitu ya kan. Apelnya, anggurnya, sawi itu gede-gede banget di sana. Kol itu lebih gede daripada kepala kita di luar sana tuh. Coba dah bayangin, 271 triliun itu kalau buat menyejahterakan para petani kita, ladang itu bakalan di Indonesia bakalan banyak banget, dengan kualitas komoditinya tuh bener-bener high end, punya kelas A, kelas wahid gitu. Bahan makanan kita, bawang merah tuh nggak ada tuh yang sekecil-kecil ujung gini nih, nggak ada nih bawang merah gede-gede udah gitu bisa ditemuin di pasar. Ketimun kita mungkin nggak ada yang segini nih, mungkin timun kita segini kalau gede-gede gemuk-gemuk gitu, karena para petaninya dapat subsidi gratis dari pemerintah, mulai dari bibitnya, pupuknya, semua vitamin yang buat nanem itu. Kebayang gak sih lo cuy, 271 triliun ini buat orang beli pesawat lah, punya rumah di Australia lah segede-gede dosa, punya rumah di Jakarta udah kayak hotel bintang 8 ya kan. Lagunya pakai ngomong hidup sederhana, gigi lo meletak, hidup sederhana mah kagak punya pesawat bro. Ngomong dialus-alusin, suka humble break. Gila sih itu, gila. Aduh, gue bener-bener sih, mudah-mudahan ya ini kasus korupsi ini itu betul-betul bisa ditindaklanjuti deh. Kayak gue lupa ya di negara mana gitu, pokoknya kalau misalnya dia ketahuan korupsi nih, sampai keluarga-keluarganya dihabisin, anak, istri semua dihabisin, nggak ada itu ceritanya.
Gila men, 271 triliun loh buat masyarakat kita itu. Wah gila sih, Ibu Sri Mulyani seneng itu. Ngaturnya juga enak ya Bu Sri ya. Enak gitu. Berapa? Butuh berapa itu buat misalnya biaya kesehatan buat orang tua? Sekian Bu, nih. Buat para petani berapa? Butuh biaya berapa itu? Nih. Buat pendidikan anak-anak berapa itu? Nih. Bahkan kalau kata Pak Mahfud MD, itu kalau misalnya kita bisa hidup dari nikel aja, per orang nih dapat 30 juta. Dapat, bukan gaji loh ya. Dapat 30 juta satu bulan. Itu kayak kita tuh hidup di Belanda cuy. Gaji belum habis udah dapat gaji lagi. Setiap bulan bisa makan itu di hotel bintang 5, itu bisa 4 kali. Di Belanda tuh kayak begitu tuh orang-orangnya. Terus semuanya setara, nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang paling susah hidupnya. Terus panti jompo, wih, gue mah kalau misalnya ngomongin 271 triliun mah udah bener-bener dah. Panti jompo itu, orang tua kita bakalan seneng hari tuanya punya temen. Terus fasilitasnya juga nyaman. Yang namanya orang tua kan ripuh ya, belum dengkul kalau wanita. Ibu-ibu yang udah tua dengkul, udah susah banget berdiri, ya kan, tempat duduk mana keras banget lagi di panti-panti jompo ya kan. Ini pada empuk-empuk banget, ibarat kata mau bangun segen kita gitu ya kan. Ya Allah, bapak-bapak udah ditindak aja dah nih orang-orang ini, nggak usah dikasih wajah, bener. Masih bisa senyum ditangkap pakai baju orange, gila namanya. Coba kalau misalnya hukumnya tuh bener-bener erat gitu ya, keras gitu ya. Boro-boro senyum, mikirin anak besok lu sama si hidup apa enggak aja masih syukur itu.